Kita tuh sering banget kan nganggep sejarah itu ya fakta, sesuatu yang udah pasti dan nggak bisa diganggu-gugat. Tapi gimana kalau ternyata beberapa bagian terpenting dari sejarah itu sebenarnya cuma kebohongan yang dirancang dengan sangat-sangat baik? Coba deh, bayangin sejenak. Apa yang kita yakini soal asal-usul manusia, soal suku-suku kuno yang katanya terisolasi, bahkan soal kebiasaan kita sehari-hari, ternyata dibangun di atas penipuan. Nah, itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Kita bakal lihat 3 kisah yang luar biasa. Sebuah penemuan ilmiah yang bikin geger seluruh dunia. Sebuah suku primitif yang memikat hati jutaan orang. Dan ini dia, sebuah kebiasaan pagi yang mungkin aja Anda lakuin tanpa pernah nanya-nanya asalnya dari mana. Oke, kita mulai aja ya. Cerita pertama kita ini soal ambisi, gengsi nasional, dan sebuah kebohongan ilmiah yang bertahan selama 40 tahun. Bayangin, para pemikir paling hebat di zamannya aja sampai ketipu. Inilah kisah si manusia Piltdown. Semuanya berawal di Piltdown, Inggris. Charles Dawson ini ngaku nemuin fosil yang udah ditunggu-tunggu banget, bukti evolusi manusia yang ditemuin di tanah Inggris. Waktu itu kan para ilmuwan lagi demam-demamnya nyari mata rantai yang hilang. Jadi penemuan ini tuh rasanya kayak jawaban dari langit. Spesimen ini, yang dikasih nama keren Eoanthropus dawsoni, kelihatannya sempurna banget. Mungkin terlalu sempurna ya. Otaknya gede kayak manusia modern, tapi rahangnya primitif kayak kera. Buat komunitas ilmuwan Inggris, ini jelas bukti sahih kalau manusia modern pertama itu ya berasal dari negara mereka. Selama 4 dekade, manusia Piltdown ini jadi bintang di buku-buku pelajaran dan museum. Dawson meninggal sebagai pahlawan. Tapi lama-lama mulai muncul keraguan, dan akhirnya di tahun 1953, dengan teknologi penanggalan yang lebih canggih, kebenaran yang memalukan ini pun terungkap. Dan inilah kenyataannya yang mengejutkan. Penemuan abad ini ternyata cuma hasil kerajinan tangan. Tengkorak manusia, rahang orang-utan, dan gigi yang sengaja dikikir biar pas. Semuanya diwarnai pakai bahan kimia biar kelihatan kuno. Sebuah penipuan yang didorong oleh keinginan sederhana buat dapat ketenaran. Nah, kalau hoax yang pertama tadi didorong oleh ketenaran pribadi, cerita kita selanjutnya ini didorong oleh sesuatu yang lebih besar, politik dan uang. Kita tindak ke Filipina di tahun 70-an. Jadi di tahun 1971, seorang pejabat pemerintah Filipina bernama Manuel Elizalde bikin pengumuman yang sensasional. Dia nemuin suku Tasaday. Katanya, mereka ini sekelompok manusia yang hidupnya masih kayak di zaman batu, benar-benar terputus dari dunia luar. Dunia langsung terpesona. Cerita soal suku yang damai, nggak kenal perang, dan hidup harmonis sama alam jadi berita utama di mana-mana. Mereka ini seolah jadi simbol kepolosan yang hilang, sebuah jendela ke masa lalu kita yang paling murni. Tapi kemudian di tahun 1986, setelah rezim Marcos jatuh, para jurnalis akhirnya bisa masuk ke wilayah mereka tanpa pengawasan. Dan kontrasnya luar biasa. Orang-orang Tasaday ini ternyata pakai jeans dan kaos, dan mereka ngaku kalau seluruh sandiwara itu arahan dari Elizalde biar bisa dapat simpati dan dana internasional. Jadi poin krusialnya apa? Penelitian lebih lanjut nunjukin kalau suku ini memang ada, tapi mereka ini cuma kelompok yang misahin diri dari suku tetangga sekitar 150 tahun yang lalu, bukan ribuan tahun. Mereka dipaksa buat acting jadi primitif. Sebuah pertunjukan besar cuma buat kamera dunia. Dari penipuan ilmiah dan politik, kita beralih ke hoax yang mungkin aja ada di meja makan Anda pagi ini. Ini adalah kisah gimana makanan terpenting diciptakan bukan oleh ahli gizi, tapi oleh seorang dokter dengan agenda yang aneh banget. Kenalin, Dr. John Harvey Kellogg. Dia ini yakin kalau makanan yang enak dan berbumbu itu adalah akar dari segala kejahatan moral, terutama hasrat seksual. Nah, dalam misinya menciptakan makanan yang paling hambar dan ngebosenin, dia malah nggak sengaja nemuin cara bikin sereal jagung serpih. Yup, cornflakes itu lahir dari upaya menekan libido. Tapi Kellogg kan cuma menciptakan produknya. Ide bahwa sarapan adalah makanan terpenting justru datang dari seorang jenius pemasaran, Edward Bernays. Dia disewa sama sebuah perusahaan bacon untuk naikin penjualan. Dengan cerdiknya, dia bikin 5.000 dokter menandatangani pernyataan yang mendukung sarapan porsi besar, lalu menyebarkannya ke media seolah-olah itu adalah fakta ilmiah. Industri sereal kemudian ngikutin jejak ini. Mereka mendanai studi-studi yang, bisa ditebak lah ya. Hasilnya selalu menyimpulkan kalau sarapan sereal adalah cara terbaik untuk memulai hari. Jadilah sebuah kebenaran nutrisi yang lahirnya bukan di laboratorium, tapi di ruang rapat dewan direksi.
Jadi, kita udah punya fosil palsu, suku palsu, dan fakta sarapan palsu. Kelihatannya beda-beda ya, tapi ketiganya ngajarin kita sesuatu yang penting banget soal cara kita memandang dunia. Kelihatan kan polanya? Motifnya selalu sama, ketenaran, kekuasaan, dan keuntungan. Pelakunya pun selalu orang-orang yang kita anggap punya otoritas, ilmuwan, pejabat pemerintah, dokter, dan pakar pemasaran. Mereka memanfaatkan kepercayaan kita pada figur-figur otoritas. 3 cerita ini adalah pengingat yang kuat banget bahwa fakta itu seringkali dibentuk oleh narasi. Baik itu narasi tentang keunggulan nasional, kemurnian yang hilang, atau kesehatan yang sempurna. Kita emang cenderung percaya pada cerita yang ingin kita percayai. Ini tentu bikin kita bertanya-tanya, di tengah lautan informasi, influencer, dan studi yang disponsori saat ini, kebohongan brilian apa ya yang sedang kita terima sebagai kebenaran? Apa yang akan ditertawakan oleh generasi mendatang dari zaman kita? Sesuatu untuk kita pikirkan bareng-bareng.